Pada suatu hari di kota Baghdad, terjadi kegelisahan di kalangan para pedagang dan pembeli di pasar. Banyak orang mulai mengeluh bahwa mereka sering dirugikan dalam jual beli. Sayur yang dibeli tidak seberat yang dibayar, beras yang dijual tak sepadan dengan yang ditimbang. Kecurigaan mulai muncul, ada pedagang yang menggunakan timbangan curang. Keluhan demi keluhan akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rasyid, penguasa Baghdad yang terkenal adil. Ia pun memanggil penasihat kepercayaannya, Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya cara unik dalam menyelesaikan masalah. "Wahai Abu Nawas," kata Khalifah, "aku mendengar laporan bahwa di pasar kita, banyak pedagang yang menipu pembeli dengan timbangan yang tidak jujur. Aku ingin kau menyelidikinya, tapi dengan cara yang tak mencolok. Jangan sampai mereka tahu bahwa kau sedang memata-matai." Abu Nawas mengangguk dengan senyum khasnya. "Tentu, Tuanku, hamba akan menyelidikinya, dan besok akan hamba laporkan hasilnya." Penyelidikan Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas menyamar sebagai seorang petani miskin. Ia memakai baju lusuh dan membawa beberapa karung berisi gandum serta batu-batu kecil yang sudah ia timbang dengan timbangan istana. Batu itu beratnya pasti dan sudah diuji secara akurat. Ia mendatangi para pedagang satu persatu, sambil berkata, "Wahai Tuan, timbangan saya rusak di rumah. Bolehkah saya meminjam timbanganmu sebentar saja untuk memastikan berat barang dagangan saya?" Para pedagang, karena tidak mengenali Abu Nawas yang menyamar, dengan senang hati mengizinkan. Abu Nawas lalu meletakkan batu uji ke atas timbangan mereka. Jika batu yang seharusnya berbobot 1 kilogram ternyata hanya terbaca 800 gram, maka ia tahu, pedagang itu curang. Ia mencatatnya diam-diam dalam hati. Ia tidak langsung menegur atau mempermalukan mereka di tempat. Ia hanya mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan ke pedagang berikutnya. Hari itu ia mengunjungi puluhan pedagang. Ada yang jujur, dan banyak juga yang curang. Laporan kepada Khalifah. Sore harinya, Abu Nawas kembali ke istana. Ia menghadap Khalifah sambil membawa daftar nama-nama. "Bagaimana, Abu Nawas? Apa kau menemukan mereka yang menipu dengan timbangan curang?" tanya Khalifah penasaran. "Ya, Tuanku," jawab Abu Nawas. "Dengan menyamar dan meminjam timbangan mereka, hamba menemukan siapa saja yang curang. Mereka tak menyadari bahwa batu yang hamba bawa sudah diuji sebelumnya. Jadi ketahuan mana timbangan yang jujur, dan mana yang sudah dimodifikasi." Khalifah terkesan. "Lalu apa yang harus kita lakukan kepada para penipu ini?" Abu Nawas menjawab, "Berikan mereka peringatan. Buat pengumuman bahwa siapapun yang kedapatan menggunakan timbangan curang akan dihukum berat. Tapi beri kesempatan bagi mereka untuk bertaubat. Bila mereka tetap melanggar, barulah Tuanku bertindak tegas." Khalifah pun mengeluarkan perintah, siapapun yang kedapatan mencurangi timbangan akan didenda besar dan bisa dipenjara. Tak lama, suasana pasar mulai berubah. Pedagang-pedagang yang sebelumnya curang mulai memperbaiki timbangannya, takut pada hukuman. Para pembeli kembali merasa aman. Kisah lucu Nuaiman bin Amr, menjual sahabatnya sendiri. Nuaiman bin Amr al-Ansari adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal karena selera humornya yang tinggi. Ia sangat dekat dengan Rasulullah dan para sahabat lainnya, namun ia juga terkenal sering membuat mereka tertawa dengan lelucon-leluconnya yang unik, meskipun kadang keterlaluan. Salah satu kisah paling terkenal tentang Nuaiman adalah saat ia menjual sahabatnya sendiri dalam sebuah lelucon yang melegenda. Awal kisah, dalam sebuah perjalanan. Suatu hari, Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya melakukan perjalanan. Dalam perjalanan itu, rombongan singgah di suatu tempat. Karena kelelahan dan lapar, Rasulullah memerintahkan agar seseorang membeli makanan untuk mereka. Nuaiman ditunjuk untuk menjalankan tugas tersebut. Maka ia pun membawa sejumlah uang dan pergi ke pasar. Namun, di tengah perjalanannya, selera humornya muncul. Ide iseng Nuaiman. Nuaiman kemudian menemui seorang pedagang di pasar dan berkata, "Aku punya seorang budak yang sangat kuat dan berguna. Tapi dia itu keras kepala. Kalau kamu ingin membelinya, aku bisa bawakan dia. Tapi kamu harus tahu, dia akan menyangkal bahwa dia adalah budak. Dia akan mengaku sebagai orang merdeka, tapi jangan kamu percaya." Pedagang itu pun percaya dan menyetujui tawaran Nuaiman.
Maka Nuaiman pun kembali ke tempat rombongan dan mendatangi sahabatnya, Suwaibit bin Harmalah. Dengan nada serius, ia berkata, "Suwaibit, ayo ikut aku sebentar. Ada urusan penting." Tanpa curiga, Suwaibit ikut bersamanya. Begitu tiba di hadapan pedagang, Nuaiman menyerahkannya dan berkata, "Ini budak yang kumaksud." Suwaibit tentu terkejut dan mulai membantah keras. "Aku bukan budak, aku orang merdeka, apa-apaan ini?" Namun si pedagang justru semakin yakin bahwa Suwaibit memang budak, karena sudah diperingatkan sebelumnya bahwa budak itu akan menyangkal. Kisah kesombongan Qarun dan azab yang menimpanya. Pada zaman Nabi Musa AS, hidup seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel bernama Qarun. Ia masih memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Musa, bahkan disebut sebagai sepupunya dalam beberapa riwayat. Awalnya, Qarun adalah orang yang saleh dan rajin menuntut ilmu. Namun, ketika ia mulai diberikan nikmat harta oleh Allah SWT, perlahan-lahan sifatnya berubah. Qarun dikenal sebagai orang yang sangat kaya raya. Al-Quran menyebutkan bahwa kunci-kunci gudang hartanya saja sangat berat, sampai-sampai harus dibawa oleh sejumlah orang kuat. Hartanya melimpah, emas, perak, permata, dan kekayaan lainnya yang tak terhitung. Kesombongan Qarun. Dengan kekayaan yang luar biasa itu, Qarun menjadi sombong. Ia merasa bahwa semua kekayaan itu adalah hasil kerja keras dan kepandaiannya sendiri. Ketika dinasihati untuk bersyukur kepada Allah, ia justru berkata, "Lebih besar dari, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku." Qs. Al-Qahas, 78. Perkataan ini mencerminkan kesombongan dan keangkuhan Qarun, karena ia mengabaikan peran Allah dalam memberinya rezeki. Ia merasa semua itu adalah hasil usahanya sendiri, bukan karena rahmat dari Allah SWT. Peringatan dari kaum Bani Israel. Sebagian dari kaum Bani Israel yang masih memiliki keimanan, menasihati Qarun dengan lembut. Mereka berkata, "Lebih besar dari, janganlah kamu terlalu gembira atas kekayaanmu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu bergembira, yang sombong dan bangga diri. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Qs. Al-Qahas, 76-77. Namun Qarun tidak mengindahkan nasihat itu. Ia tetap bersikap congkak dan malah semakin memperlihatkan kekayaannya di hadapan orang banyak, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia adalah orang paling berkuasa dan paling sukses. Iri dan kagum. Melihat kekayaan Qarun yang luar biasa, sebagian orang yang lemah iman berkata, "Lebih besar dari, wahai, andai saja kita memiliki seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sungguh, dia benar-benar orang yang beruntung." Qs. Al-Qahas, 79. Namun, orang-orang yang berilmu dan beriman berkata, "Lebih besar dari, celakalah kalian. Pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh." Qs. Al-Qahas, 80. Mereka mengingatkan bahwa kekayaan dunia bukanlah ukuran keberuntungan yang sejati. Azab Allah menimpa Qarun. Ketika kesombongan Qarun mencapai puncaknya dan ia terus-menerus ingkar kepada Allah, maka Allah menurunkan azab yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, Allah menenggelamkan Qarun beserta seluruh hartanya ke dalam bumi. Tak ada yang bisa menolongnya. Lebih besar dari, maka kami benamkan dia, Qarun, beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Qs. Al-Qahas, 81. Tanah tempat tinggalnya terbelah, dan seluruh hartanya ikut tertelan bumi. Tidak bersisa kesadaran yang terlambat. Setelah itu, orang-orang yang sebelumnya mengagumi Qarun pun menyadari kesalahan mereka. Mereka berkata, "Lebih besar dari, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah bahwa orang-orang kafir tidak akan beruntung."
Q.S. Al-Kohas, 82. Abu Nawas berburu jin. Suatu hari, suasana istana Baghdad menjadi sedikit kacau. Beberapa orang bangsawan datang menghadap Raja Harun al-Rashid sambil mengadu. "Tuanku," kata salah satu dari mereka, "desa kami diganggu jin. Barang-barang sering hilang secara misterius, dan banyak yang merasa ketakutan saat malam tiba." Raja Harun al-Rashid yang terkenal bijak namun juga cepat naik darah merasa ini adalah masalah yang harus segera diatasi. Ia tidak ingin rakyatnya hidup dalam ketakutan. Maka, ia segera memanggil orang yang paling cerdik di seluruh Baghdad, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung menghadap raja. Dengan wajah serius, raja berkata, "Abu Nawas, rakyatku resah. Ada jin yang mencuri barang-barang mereka dan menebar teror. Aku perintahkan kau untuk menangkap jin itu dan mengembalikan keamanan di negeri ini." Abu Nawas, seperti biasa, tidak langsung menolak ataupun mengiyakan. Ia mengelus janggutnya yang tipis sambil berpura-pura berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia menjawab, "Ampun tuanku, sungguh berat perintah ini. Tapi karena hamba setia kepada Baginda, hamba akan coba." Raja merasa lega. "Apa yang kau perlukan, akan aku sediakan." Abu Nawas pun mengangguk pelan. "Untuk menangkap jin, hamba butuh beberapa alat yang sangat khusus." "Apa saja itu?" tanya raja dengan penuh rasa ingin tahu. "Pertama," kata Abu Nawas, "hamba membutuhkan tali dari rambut unta betina yang masih perawan, yang hanya hidup di gurun paling tandus dan belum pernah melihat manusia." Raja terbelalak. "Lalu, kedua, hamba butuh kendi yang dibuat dari tanah liat yang dibakar dengan api dari langit, bukan dari kayu atau bara. Hanya itu yang bisa menahan jin." Raja makin bingung, namun ia tetap mendengarkan. "Dan terakhir," lanjut Abu Nawas, "hamba butuh pedang yang ditempa dari besi langit, yang hanya jatuh saat bintang jatuh ke bumi." Raja terdiam. Ia tahu semua itu mustahil didapat. Ia menatap Abu Nawas, dan Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Abu Nawas," kata raja akhirnya, "kau mempermainkanku." Abu Nawas tersenyum. "Bukan, tuanku. Justru hamba menunjukkan bahwa jin itu bukan masalah nyata. Jin tidak mengambil barang-barang rakyat. Bisa jadi itu ulah manusia yang suka mencuri, lalu menyalahkan jin agar tidak dicurigai." Raja merenung, lalu tertawa keras. "Kau benar, Abu Nawas. Aku hampir percaya pada hal gaib yang tak masuk akal. Kau memang cerdik." "Tuanku," kata Abu Nawas, "lebih baik kita kirim penjaga malam ke desa-desa daripada menyuruh orang berburu jin yang tak jelas rimbanya." Raja pun memerintahkan pengawalan ketat di desa-desa. Beberapa hari kemudian, ternyata benar, pencuri yang sebenarnya tertangkap, dan ternyata bukan jin, melainkan salah satu pembantu bangsawan yang serakah. Abu Nawas pun kembali dipuji dan diberi hadiah oleh raja karena kebijaksanaannya. Abu Nawas menjadi tabib yang bisa mengetahui semua rahasia. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di taman istana sambil menikmati secangkir teh. Namun wajahnya terlihat bosan. Ia sudah lelah dengan rutinitas kerajaan dan ingin mencari hiburan yang berbeda. Ia pun teringat pada orang yang selalu berhasil membuatnya kagum sekaligus tertawa, "Abu Nawas. Panggil Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga," perintah sang raja kepada pengawal istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan senyum khasnya dan membungkuk hormat di depan raja. "Abu Nawas," kata sang raja dengan suara serius, "aku ingin memberi tugas baru padamu." "Apakah hamba harus bertempur di medan perang, tuanku?" tanya Abu Nawas dengan nada bercanda. "Tidak, aku ingin kau menjadi seorang tabib." "Tabib, tapi tuanku, hamba tidak mengerti sedikit pun tentang pengobatan." Raja tersenyum licik. "Kau tidak perlu bisa mengobati. Aku ingin kau menjadi tabib yang paling hebat, yang bisa mengetahui semua rahasia pasiennya, cukup dengan melihat wajah mereka." Abu Nawas mengerutkan kening. Ini jelas bukan tugas biasa. Tapi ia tahu, menolak perintah raja bisa berakibat buruk. "Baiklah, tuanku, hamba akan mencobanya." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan harinya, Abu Nawas menyebarkan pengumuman di pasar. Lebih besar dari, telah dibuka praktik tabib Abu Nawas,
tabib yang dapat mengetahui segala rahasia dan penyakit hanya dengan melihat wajah Anda." Warga Baghdad pun gempar. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya cara tak terduga. Banyak yang penasaran, tapi juga takut. Mereka khawatir rahasia pribadi mereka akan terbongkar di depan umum. Beberapa orang tetap datang untuk menguji. Saat mereka duduk di depan Abu Nawas, ia akan menatap mereka tajam, lalu berkata, "Lebih besar dari, kau menyembunyikan sesuatu ya. Tapi tenang, aku tahu apa itu." Wajah pasien pun pucat seketika. Mereka berpikir rahasianya benar-benar diketahui. Beberapa langsung mengaku dosa, yang lain pergi terburu-buru karena malu. Lama-kelamaan, kabar tentang tabib ajaib ini sampai ke telinga seorang pejabat tinggi yang pernah mencuri perhiasan milik raja. Ia sangat ketakutan. Lebih besar dari, bagaimana jika Abu Nawas tahu? Bagaimana kalau ia melapor ke raja? Bisa-bisa aku dihukum mati. Dengan panik, pejabat itu datang ke rumah Abu Nawas di malam hari. Ia membawa sekantong emas. "Wahai tabib," katanya dengan suara bergetar, "aku mohon, jangan bocorkan rahasia yang kau tahu tentang diriku. Ini, sedikit hadiah untuk menutup mulutmu." Abu Nawas memasang wajah bijak dan misterius. "Ah, jadi itu rahasiamu. Tenang saja, aku bukan orang yang suka mengumbar aib." Pejabat itu menyerahkan emasnya dan segera pergi tanpa menoleh lagi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan paginya, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. "Bagaimana kabar praktikmu sebagai tabib, Abu Nawas?" "Alhamdulillah, sangat baik, tuanku. Apa benar kau bisa mengetahui semua rahasia pasienmu?" Abu Nawas menjawab, "Kebenarannya, saya tidak melakukan apa-apa, tuanku. Saya hanya diam, menatap, dan orang-orang malah mengaku sendiri. Bahkan ada pejabat yang takut rahasianya terbongkar, dan dia memberiku hadiah untuk tetap diam." Raja terpingkal-pingkal mendengarnya. "Hahaha, kau memang luar biasa, Abu Nawas. Kau membuat orang jujur tanpa paksaan. Engkau tak hanya tabib, tapi juga penakluk hati manusia." Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas dan membebaskannya dari tugas sebagai tabib. Tapi sejak hari itu, orang-orang tetap segan kepada Abu Nawas, bukan karena ilmunya, tapi karena kecerdasannya yang mampu membaca hati orang lain. Abu Nawas membawa bulan ke dalam istana. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para penasihat dan pengawal kerajaan. Tiba-tiba, ia teringat akan kecerdikan Abu Nawas, penasihat yang sering menghiburnya dengan kepintarannya dalam menyelesaikan masalah yang sulit. Raja tersenyum dan berkata, "Aku ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Panggil dia ke istana sekarang juga." Para pengawal segera pergi dan dalam waktu singkat, Abu Nawas sudah berdiri di hadapan raja dengan penuh hormat. "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu," kata Raja Harun al-Rasyid. "Aku ingin kau membawa bulan ke dalam istanaku malam ini. Jika kau gagal, kau akan menerima hukuman." Para penasihat yang hadir langsung terkejut. Mereka tahu bahwa perintah itu mustahil untuk dilakukan. Bagaimana mungkin seseorang bisa membawa bulan ke dalam istana? Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tersenyum kecil dan berkata, "Baik, Baginda. Malam ini juga aku akan membawa bulan ke istana." Raja dan semua yang ada di ruangan itu semakin penasaran. Abu Nawas mencari akal. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas berjalan pulang sambil berpikir keras. Ia tidak mungkin benar-benar membawa bulan ke dalam istana. Namun, ia tahu bahwa raja ingin menguji kepintarannya, bukan benar-benar meminta bulan. Saat malam tiba, Abu Nawas mengambil sebuah ember besar dan mengisinya dengan air yang jernih. Kemudian, ia membawa ember itu ke halaman rumahnya dan meletakkannya di tempat terbuka. Saat bulan bersinar terang di langit, bayangan bulan pun terlihat jelas di permukaan air dalam ember. Abu Nawas tersenyum, "Inilah bulan yang akan kubawa ke istana." Abu Nawas membawa bulan ke istana. Abu Nawas lalu membawa ember berisi air ke istana. Sesampainya di hadapan Raja Harun al-Rasyid, ia meletakkan ember itu di lantai dan berkata dengan penuh keyakinan, "Tuanku, seperti yang Baginda perintahkan, aku telah membawa bulan ke dalam istana."
Raja menatap Abu Nawas dengan heran, lalu ia menunduk dan melihat ke dalam ember. Benar saja, bayangan bulan tampak jelas di permukaan air. Para penasihat dan pengawal yang melihat kejadian itu tak dapat menahan tawa. Mereka kagum dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menjawab tantangan yang mustahil. Raja Harun al-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdik. Aku hanya ingin memujimu, dan kau berhasil menyelesaikan tugas ini dengan cara yang luar biasa." Sebagai hadiah, Raja memberikan sejumlah uang emas kepada Abu Nawas sebagai penghargaan atas kecerdasannya. Kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling berpengaruh dan kelak menjadi khalifah kedua dalam Islam. Namun, sebelum masuk Islam, ia adalah salah satu tokoh Quraisy yang paling keras menentang dakwah Rasulullah. Kisah keislamannya menjadi salah satu momen yang sangat bersejarah dalam perkembangan Islam di Mekah. Umar sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi, salah satu suku dalam Quraisy. Ia dikenal sebagai seorang yang tegas, pemberani, dan disegani. Ia juga terkenal dengan kepandaiannya dalam berbicara serta kemampuannya dalam bertarung. Seperti kebanyakan bangsawan Quraisy, Umar sangat membenci Islam. Ia melihat ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai ancaman terhadap tradisi nenek moyangnya dan persatuan suku Quraisy. Oleh karena itu, ia kerap menyiksa para pengikut Rasulullah dan selalu mencari cara untuk menghentikan penyebaran Islam. Umar begitu keras dalam menentang Islam hingga pernah berkata, "Aku akan membunuh Muhammad dan mengakhiri semua ini." Perjalanan Umar untuk membunuh Nabi. Dengan penuh kemarahan, Umar mengambil pedangnya dan pergi mencari Rasulullah. Saat dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria bernama Nuaim bin Abdullah, salah satu muslim yang masih menyembunyikan keimanannya. Nuaim melihat wajah Umar yang penuh amarah dan bertanya, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Umar dengan tegas menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad. Ia telah memecah belah Quraisy dan menghina dewa-dewa kita." Nuaim yang mengetahui keinginan Umar mencoba mengalihkan perhatiannya dengan berkata, "Sebelum engkau menemui Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa adik perempuanmu, Fatimah, dan suaminya, Said bin Said, telah masuk Islam?" Mendengar hal itu, Umar terkejut. Amarahnya semakin memuncak. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bergegas menuju rumah adiknya. Umar menghadapi adiknya, Fatimah. Sesampainya di rumah Fatimah, Umar mendengar suara bacaan Al-Quran. Ia langsung menggedor pintu dan masuk dengan marah. Saat itu, Fatimah dan suaminya sedang membaca lembaran yang berisi ayat-ayat dari surah Taha. Umar berteriak, "Apa yang aku dengar ini? Kalian telah mengikuti agama Muhammad." Said bin Zaid mencoba menenangkan Umar, tetapi Umar justru memukulnya dengan keras. Fatimah berusaha melindungi suaminya, namun ia pun terkena pukulan Umar hingga wajahnya berdarah. Meski kesakitan, Fatimah tetap teguh dan berkata dengan suara penuh keyakinan, "Wahai Umar, lakukan sesukamu. Aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Melihat adiknya tetap teguh dalam keimanannya meskipun telah dipukuli, hati Umar mulai tersentuh. Ia pun perlahan melunak dan berkata, "Apa yang tadi kalian baca? Berikan kepadaku." Fatimah awalnya ragu karena Umar masih dalam keadaan marah, tetapi setelah Umar bersumpah untuk membaca tanpa merusaknya, ia pun menyerahkan lembaran tersebut. Sebelum membacanya, Umar harus bersuci terlebih dahulu karena lembaran itu mengandung ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika Umar mulai membaca surah Taha 20:1-8, hatinya tersentuh. Ia membaca dengan penuh perhatian. Ketika ia selesai membaca, air matanya mulai menetes. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Sungguh, ini bukanlah perkataan manusia." Saat itu, cahaya hidayah mulai memasuki hati Umar. Ia menyadari bahwa Islam adalah agama yang benar. Umar pergi menemui Rasulullah. Setelah hatinya terbuka, Umar segera bertanya, "Di mana Muhammad?" Fatimah dan Said memberitahu bahwa Rasulullah berada di rumah Arkam bin Abi Arkam, tempat berkumpulnya kaum muslimin secara sembunyi-sembunyi. Umar pun bergegas menuju ke sana. Ketika Umar sampai di depan rumah Arkam, para sahabat yang ada di dalam menjadi ketakutan. Salah satu sahabat, Hamzah bin Abdul Muthalib,
yang sudah masuk Islam sebelumnya, berkata, "Jika dia datang dengan niat jahat, aku sendiri yang akan menghadapinya." Rasulullah dengan tenang mempersilakan Umar masuk. Ketika ia masuk, wajahnya masih menunjukkan ekspresi keras, tetapi hatinya telah berubah. Dengan penuh ketegasan, ia berkata, "Wahai Muhammad, aku datang untuk menyatakan keimananku." Mendengar itu, Rasulullah langsung bertakbir, "Allahu Akbar." Suara takbir itu menggema di seluruh rumah, dan para sahabat pun menangis bahagia. Dampak keislaman Umar. Masuk Islamnya Umar membawa perubahan besar bagi kaum muslimin. Sebelumnya, mereka harus beribadah secara sembunyi-sembunyi karena takut terhadap penyiksaan dari kaum Quraisy. Namun, setelah Umar masuk Islam, ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Mengapa harus sembunyi-sembunyi? Mari kita beribadah di Ka'bah secara terbuka." Dengan Umar dan Hamzah di sisi Rasulullah, kaum muslimin akhirnya berani menunjukkan ibadah mereka di depan umum. Keberanian Umar membuat kaum Quraisy semakin gentar. Dari hari itu, Umar mendapat julukan Al-Faruq, yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kisah Nabi Ibrahim dan burung yang dihidupkan kembali. Nabi Ibrahim AS adalah salah satu nabi besar yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi yang penuh keimanan, cerdas, dan teguh pendiriannya dalam menegakkan kebenaran. Ia hidup di tengah masyarakat penyembah berhala, namun tidak pernah sekalipun hatinya tunduk kepada selain Allah. Sebagai seorang hamba yang taat, Ibrahim selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ia sering merenungi ciptaan-ciptaannya, langit, bumi, bintang-bintang, bulan, dan matahari. Semua itu membuatnya semakin yakin akan keesaan dan kekuasaan Allah SWT. Namun, ada satu hal yang terus menggelitik hatinya. Suatu hari, Ibrahim berkata kepada Allah, "Lebih besar dari, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." QS Al-Baqarah 260. Allah menjawab pertanyaannya dengan lembut namun penuh makna. "Lebih besar dari, belum yakinkah engkau?" Ibrahim menjawab, "Lebih besar dari, aku telah meyakininya, tetapi agar hatiku tetap mantap." Permintaan Nabi Ibrahim bukan karena ragu terhadap kekuasaan Allah, melainkan karena ia ingin lebih memahami dan merasakan secara langsung bagaimana proses Allah menghidupkan kembali yang telah mati. Ia ingin memperkuat keyakinannya hingga ke lubuk hati yang paling dalam. Lalu Allah memberikan perintah yang tampaknya sederhana, tetapi penuh hikmah. "Lebih besar dari, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah mereka. Letakkan setiap bagian dari burung itu di atas bukit-bukit yang berbeda. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera." Tanpa ragu, Nabi Ibrahim pun mematuhi perintah itu. Ia menangkap 4 ekor burung, yang menurut sebagian riwayat adalah merpati, ayam, burung gagak, dan burung merak. Ia menyembelih keempatnya, lalu mencincang tubuh mereka menjadi potongan-potongan kecil dan mencampur bagian-bagiannya. Setelah itu, Ibrahim mengambil sebagian potongan daging dari masing-masing burung dan meletakkannya di puncak bukit-bukit yang berjauhan satu sama lain. Selesai melakukan semua itu, Ibrahim berdiri dan menyeru burung-burung itu dengan menyebut nama masing-masing. Maka terjadilah sesuatu yang luar biasa. Dengan izin Allah, potongan-potongan daging yang tersebar itu mulai bergerak. Potongan-potongan itu terbang dari setiap bukit, berkumpul, menyatu kembali, dan hidup seperti sedia kala. Bulu-bulu kembali melekat, kepala kembali ke tubuh, dan nyawa kembali ke jasad masing-masing. Keempat burung itu pun terbang menghampiri Nabi Ibrahim dalam keadaan hidup, seakan tak pernah tersentuh kematian. Ibrahim pun menyaksikan keajaiban itu dengan mata kepalanya sendiri. Hatinya semakin tenang, keyakinannya semakin kokoh, dan ia semakin tunduk pada kebesaran Allah yang Maha Kuasa.